Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zailani. Saya dari kelompok 4 ingin melanjutkan penjelasan dari teman saya. Ciri ketiga, dunia yang menghadapi perdagangan pasar bebas atau WTO sebagai dampak lanjut globalisasi. Dalam dimensi pasar bebas, globalisasi dianggap sebagai suatu proses strukturisasi dunia sebagai suatu keseluruhan atau structuration of the world as a whole, yang menghadirkan dua kecenderungan yang saling bertentangan sekaligus, yaitu proses penyeragaman atau homogenization dan pemberagaman atau differentiation, sehingga membuat interaksi rumit antara lokalisme dan globalisme. Dalam perdagangan bebas, perusahaan-perusahaan asing akan dengan bebasnya masuk ke dalam negeri tanpa proteksi sesuai dengan Agreement Establishing the World Trade Organization atau WTO pada tanggal 15 April 1994 di Marrakesh, Maroko, yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Beberapa aspek yang telah disepakati antara lain mencakup 12 sektor jasa termasuk pendidikan di dalamnya. Negara yang telah mengajukan permintaan untuk mengembangkan lembaga pendidikan di Indonesia antara lain adalah Amerika Serikat, Selandia Baru, Australia, Korea, Jepang, dan Cina. Selanjutnya, ciri keempat, menguatkan tekanan penduduk terhadap berbagai sendi kehidupan. Hal yang penting sebagai akibat tekanan penduduk adalah mengubah konsepsi baru terhadap pemanfaatan ruang di permukaan bumi. Banyak lahan-lahan konservasi yang telah dibuka jadi permukiman lahan. Lahan yang tidak layak huni seperti bantaran aliran sungai dijadikan permukiman yang kumuh, sampai pada pengaruh yang berskala global, yaitu konspirasi kapitalisme gaya baru untuk memperluas ruang hidup dari negara-negara maju terhadap negara-negara dunia ketiga. Menurut Von Hassan 1998, dalam Bu Erwanti menegaskan bahwa masyarakat Indonesia yang menjemuk terdiri dari berbagai budaya karena adanya berbagai kegiatan dan peranata khusus di mana setiap kultur merupakan sumber nilai yang memungkinkan terpeliharanya kondisi kemapanan dalam kehidupan masyarakat penduduknya. Setiap masyarakat mendukung kebudayaan atau kultur bearer cenderung menjadikan kebudayaannya sebagai kerangka acuan bagi berkehidupan yang sekaligus untuk mengukuhkan jati diri sebagai kebersamaan yang berciri khas. Kehidupan Indonesia di masa sekarang tampaknya diwarnai pula oleh kecenderungan kapitalisme media massa yang mengarah pada penelanjangan hak-hak privasi orang dalam mengekspresikan kebebasannya, yang terkadang pada jumlah sisi dapat merusak atau destruktif nama baik dan moralitas masyarakat tertentu. Gejala ini muncul sering dengan mencairnya kebebasan dan transparansi sesuai sisi dengan tumbuh berkembangnya dunia hiburan dan sikap hidup hedonisme pada sisi yang lain. Selanjutnya, gambaran dunia yang sedemikian beragam dan berteknologi semakin canggih perlu adanya kebijakan pembangunan di masa depan bagi Indonesia, yaitu ada 5. Pertama, proses globalisasi yang ditandai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi adalah salah satu ciri kehidupan di masa depan. Dampak positifnya akan mendorong seluruh warga bangsa dunia untuk dapat meningkatkan integritas pribadi, kompetensi, kinerja, dan produktivitasnya. Sedangkan dampak negatifnya dapat menimbulkan kapitalisme dan penjajahan gaya baru, persaingan pasar bebas yang bisa jadi hanya menguntungkan negara-negara industri yang kuat. 2. Dampak kemajuan teknologi informasi juga menuntut anak bangsa untuk bijak mensikapi pengaruh dari perkembangannya. 3. Pada masa yang akan datang, pertumbuhan penduduk akan terus semakin tinggi. Dampaknya akan mendorong eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, penurunan kualitas lingkungan, perubahan penguasaan lahan, dan memicu terorisme dunia. 4.
Dorongan untuk memunculkan sikap etnosentris juga akan terus berkembang ketika modernisasi di tanah air mengalami kesenjangan. Dan terakhir 5, akibat lanjut dari perkembangan teknologi informasi adalah tumbuh kembangnya keterbukaan informasi melalui media massa. Selanjutnya model dasar pembangunan nasional yaitu ada 8. Pertama, kemerdekaan dan kedaulatan bangsa Indonesia. 2. Kedudukan geografi Indonesia yang memberi kondisi alamiah serta kedudukan dan peranan strategi sangat tinggi nilainya. 3. Sumber-sumber kekayaan alam. 4. Jumlah penduduk yang besar. 5. Modal rohaniah dan mental yaitu keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta keyakinan bangsa atas kebenaran falsafah Pancasila. 6. Modal budaya. 7. Potensi efektif bangsa atau prestasi pembangunan yang telah dicapai termasuk kekuatan sosial politik. Dan terakhir 8. Tentara Nasional Indonesia sebagai kekuatan hankam dan kekuatan sosial. Selain model dasar yang telah disebutkan di atas, bangsa Indonesia juga memiliki wawasan dan keyakinan dan rakyat bangsa, negara, dan seluruh wilayah Nusantara tempat hidupnya merupakan suatu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan, yang kemudian kita kenal wawasan Nusantara. Wawasan yang telah memperkuat rasa kekeluargaan, kebersamaan, dan menyadari kebinekaan sebagai kekayaan yang utuh di antara rakyat Indonesia berbineka tunggal ika. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.